SD umum, SMP umum, SMA umum gitu. Jadi nggak tahu bahasa Arab itu apa. Di SD, SMP, SMA pun nggak pernah belajar bahasa Arab, nggak pernah dikenalin gitu. Istilah nahwu, sorof itu apa gitu kan. Saya awal-awalnya ngajuin proposal itu, saya ngajuin 20-an judul. Itu jawaban dosen, cari yang lain kurang menarik gitu. 20-nya ditolak semua. 20 ditolak semua dan kata dosennya kurang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kaum Podcast IBC Islamik Berkarakter dan Cerdas. Kembali lagi bertemu dengan saya Naula Fatihatul Ulia yang tidak bosan menemani sahabat umat. Semoga sahabat umat juga tidak bosan ya ditemani saya. Oke, hari ini kita berada di program On Campus ya. Tentunya kita menghadirkan narasumber dari kampus. Nah, kali ini narasumber kita dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab ya, yang kemarin lagi yudisium ya. Selamat datang di Kaum Podcast. Selamat datang. Ya, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, mungkin bisa perkenalkan diri dulu ke teman-teman Kaum Podcast. Semoga biar teman-teman yang nonton tahu nih siapa sih narasumber kita hari ini gitu. Nah, ini pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Indonesia? Boleh, pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Indonesia boleh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Iwandri, nama saya Iwandri. Saya dari alumni Prodi Pendidikan Bahasa Arab yang kemarin alhamdulillah sudah yudisium. Saya asli Lombok Timur, tepatnya di Desa Labuan Lombok. Oh, di Labuan Lombok, okay. Jauh sekali. Oh ya, sekarang tinggal di mana? Sekarang ini tinggal di asrama. Asrama kayak asrama mahasiswa gitu. Jadi asrama yang menampung mahasiswa untuk belajar lagi di luar kampus begitu. Berarti nggak bolak-balik dari Labuan Haji ya, jauh banget. Labuan Lombok. Iya, jauh sekali kalau dari Labuan Lombok. Berarti kemarin baru jadi alumni, udah berapa hari nih jadi alumni? Udah. Kemarin yudisium hari Sabtu ya, sekarang udah hari Senin, berarti udah 1 hari yang lalu. Alhamdulillah 1 hari yang lalu udah jadi alumni guys. Ini masih fresh graduation ya, yes. Masih baru banget. Alhamdulillah ya. Masih baru. Wisudanya katanya tanggal berapa? Wisuda dari surat edaran itu tanggal 17 September kalau tidak ada perubahan insyaallah. Insyaallah. Semoga lancar ya sampai wisudanya. Amin. Terima kasih doanya. Ya, terus kemarin kan jadi ini ya, pernah sempat di kebetulan saya juga di sana waktu yudisium. Oh ya, jadi menyampaikan pesan ya? Dan kesan pakai 3 bahasa. Yes. Luar biasa sekali ya, pakai 3 bahasa. Itu belajar bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya berawal dari mana sih? Oh ya nih, saya kan pertama kali itu emang belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris. Cerita nih, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa, santai aja. Jadi saya dulu tamatan sebenarnya angkatan 2017, tamat SMA 2017. 2017. Karena dulu daftar kampus di luar itu nggak keterima di tahun itu. Makanya pengen masuk itu lagi kan, daripada nganggur ya udah cari cara putar otak gimana caranya biar tetap belajar gitu. Makanya izin sama orang tua alhamdulillah untuk belajar bahasa Inggris di Pare, Kampung Inggris Kediri. Luar biasa sekali. Dikasih alhamdulillah ada rezeki pada saat itu alhamdulillah. Di sana di Pare 4 bulan. Nah, di sana belajar bahasa Inggris. Alhamdulillah senang belajar bahasa itu mulai dari sana. Akhirnya pas belajar bahasa Inggris hari demi hari, udah nikmatin kan belajar bahasa itu. Akhirnya kepikiran nih untuk coba belajar bahasa yang lain gitu. Kepikiran belajar bahasa apa gitu. Karena dan saat itu juga dapat banyak masukan. Salah satunya masukan dari Ustadz Adi Dayat, alhamdulillah. Kata beliau kalau pengen belajar agama gitu kan, ambil tafsir atau bahasa Arab. Nah, karena pada saat itu kebetulan lagi hobi-hobinya belajar bahasa kan, ya udah ngambil bahasa Arab. Kalau tafsir kan nggak mungkin kan, kita nggak punya basic apa-apa. Nah, alhamdulillah pas di Pare udah kayak ngeyakinin diri, oke, setelah ini harus belajar bahasa Arab gitu. Setelah belajar bahasa Inggris kan belajar bahasa Arab. Terus tahu dari mana gitu di Umat ada bahasa Arab? Ya, kenal Umat itu dulu pas SMA. Dulu perwakilan Umat Bunda Hafsah ya, Bunda Hafsah dulu pernah ke sekolah untuk sosialisasi. Dari masih SMA itu emang udah tahu ya? Udah tahu Umat.
Bunda Hafsa dulu sosialisasi ke sekolah. Tapi pada saat itu belum terlalu ngeh kan umat itu kayak gimana gitu, belum terlalu mencari tahu. Pas di 2018 itu pas gempa ya, pas 2018 soalnya di sana udah mulai cari tahu umat itu kayak gimana. Ada nggak jurusan bahasa Arabnya? Alhamdulillah di Mataram satu-satunya perguruan tinggi swasta yang ada bahasa Arabnya umat. Ya, umat yang ada di bahasa Mataram. Arabnya. Udah, makanya karena pengen belajar bahasa Arab kan, ya udah bismillah masuk umat, daftar, alhamdulillah keterima gitu. Kemarin nggak lewat Mahat dulu. Enggak, Langsung awalnya kemarin daftar Mahat, daftar Mahat karena beberapa pertimbangan itu nggak jadi. Nggak jadi masuknya reguler. Masuk reguler dari semester 1. Maksudnya reguler. Ya. Terus kalau ini apa namanya? Gimana sih pelajaran bahasa Arabnya di umat gitu? Kira-kira merasa nggak sih sebelumnya belum bisa, terus pas masuk umat itu ada perubahan gitu kan? Ya. Kan biasanya kalau kuliah itu kan kita nggak terlalu kayak di sekolah belajarnya itu kita belajar full gitu kan, sedangkan kalau di perkuliahan kita kan pertemuannya cuma sekali seminggu gitu untuk satu mata kuliah. Dan itu memang kerasa banget ya, karena memang saya pribadi itu bukan lulusan pondok pesantren dari SD. Oh, dulunya dari SMA gitu. Ya, dari SD umum, SMP umum, SMA umum gitu. Jadi nggak tahu bahasa Arab itu apa. Di SD, SMP, SMA pun nggak pernah belajar bahasa Arab, nggak pernah dikenalin gitu. Istilah nahwu, sorof itu apa gitu kan, nggak tahu gitu. Alhamdulillah ya dikasih jalan untuk belajar bahasa Arab. Pas pertama kali masuk memang agak kesulitan karena memang basicnya bukan pondok pesantren kan. Tapi ya udah dari tadi berawal dari ya udah senang belajar bahasa gitu, ya udah menikmatin dari awal, step awal menikmati. Walaupun sekarang masih belum terlalu bisa ya bahasa Arabnya, tapi alhamdulillah masih tetap berproses untuk belajar. Tapi luar biasa sekali ya belajar dari nol, benar-benar dari nol. Tapi kemarin tuh dapat cum laude pertama di pendidikan bahasa Arab. Alhamdulillah, Luar biasa sekali ya. alhamdulillah. Ya alhamdulillah ya. Berarti banyak banget ya perubahan dari ini apa namanya dari sejak masuk di kampus umat gitu ya. Alhamdulillah banyak sekali perubahan ya. Tapi memang seperti yang kakak bilang tadi, untuk belajar bahasa Arab di universitas itu memang tidak cukup. Karena kan kita di pendidikan bahasa Arab itu basicnya itu pendidikan. Jadi kita tidak full belajar bahasa Arab 100% kayak di Mahat kan, kayak di Mahat. Jadi kita ada yang belajar kurikulumnya, ada belajar metode pengajarannya gitu. Jadi untuk full belajar bahasa Arab tuh enggak, tapi kita di mahasiswa PB itu muter otak gimana caranya biar kita dapat tambahan. Ya udah kita belajar, kalau saya pribadi belajar di luar, belajar dari YouTube. Berarti selain belajar di kampus berarti belajar juga di luar. Nah, belajar di luar lebih banyak dari YouTube. Lebih banyak dari YouTube. Juga. Terus ada kesulitan nggak ketika belajar bahasa Arab gitu, maksudnya selama 4 tahun itu? Banyak ya, kalau kesulitan pasti ada. Karena memang sekali lagi basicnya bukan anak pondok ya, yang kesulitan sekali. Bukan anak pondok tiba-tiba terjun ke bahasa Nah, Arab. itu dia, makanya banyak sekali teman-teman yang bilang kok ente ini ngambil bahasa Arab gitu. Dulu kan saya IPA kan, di SMA IPA. Oh, IPA. Seharusnya kan Ya, ngambil kita jurusan sama teknik lagi ya. gitu kan ya. Anak IPA seharusnya ngambil jurusan teknik atau jurusan ya ke IPA-IPAan lah gitu. Tapi terjun ke bahasa gitu jauh sekali melenceng gitu. Makanya teman-teman kalau ketemu, kalau nanya jurusan apa bahasa Arab kok kaget gitu. Kok ngambil bahasa Arab gitu? Kenapa gitu? Ya udah jelasin karena suka belajar bahasa gitu. Ya udah ambil bahasa Arab. Kesulitan tadi itu ya, karena belum tahu istilah-istilah di bahasa Arab itu apa. Pas dijelasin sama dosennya, ini nahwu, ini sorof. Apa itu nahwu sorof gitu kan? Belum terlalu paham. Tapi alhamdulillah hari demi hari coba cari tahu sendiri kan. Coba cari tahu sendiri, oh nahwu itu begini, sorof itu begini. Udah alhamdulillah sekarang udah ya agak lumayan lah paham apa itu nahwu, apa itu sorof, gimana nahwu dan sorof. Orang itu sudah menikmati ya belajarnya gitu benar-benar ya. menikmati bahkan bahasa Arab. Terus, Sangat menikmati, sangat Kemarin cinta skripsinya bahkan. pakai apa? Pakai Kemarin skripsinya pakai bahasa Arab. Karena kan bahasa kita di PBA udah diwajibkan pakai bahasa Arab. Tapi itu untuk teman-teman yang mau dan dalam tanda kutip tuh mampu untuk nulis belajar gitu. Berarti ini untuk skripsinya itu nggak semua pakai bahasa Arab. Ya sebenarnya memang diharuskan, cuman karena ada beberapa teman mungkin yang kayak agak kurang pede ya. Saya itu bilangnya kurang pede untuk nulis bahasa Arab ya. Makanya ada yang ngaju untuk nulis bahasa Indonesia. Tapi so far semuanya rata-rata di teman-teman angkatan tuh pakai bahasa Arab semua. Sekitar berapa persen yang pakai bahasa Arab?
kalau dipersenin mungkin sekitar 80 atau 75% pakai bahasa Arab. Berarti lumayan banyak ya. Ya. Berarti yang pakai bahasa Indonesia itu lebih sedikit. Ya, pakai bahasa Indonesia itu lebih sedikit kan. Dan yang pakai bahasa Indonesia itu memang benar, mereka yang pakai bahasa Indonesia pun ini dari awalnya bahasa Arab. Karena teman-teman merasa kayak kurang pede. kesulitan gitu kan, kesulitan makanya diajuin ya udah Pak, izin pakai bahasa Indonesia, ya udah. Dan dosen pun nggak ngizinin begitu aja gitu. Ada rundingan lagi dari dosen, dikasih nggak nih pakai bahasa Arab gitu. Berarti Begitu. jurusan bahasa Arab, skripsinya bahasa Arab. Pakai bahasa ya. Arab. Dan Kenapa nggak pakai bahasa Inggris juga saya? Nggak, pakai bahasa Inggrisnya di abstrak, pakai bahasa di abstrak Inggrisnya ya, kalau di abstraknya wajib ya ada bahasa Inggrisnya. Bahasa di abstrak. Terus selama mengerjakan skripsi, boleh cerita nggak nih perjuangan selama mengerjakan skripsi Ya, gitu? Oke. Saya tahu PBA ngerjain skripsi pakai bahasa Arab itu memang udah dari lama ya, dari semester 4 kalau nggak salah. Itu dari kakak kelas banyak nanya kan gimana di PBA pakai apa skripnya. Saya bilang pakai bahasa Arab. Nah, dari sana udah ya udah dari sana udah tahu gitu. Awalnya memang kayak cemas, harap-harap cemas ya. Cemasnya kayak ngerasa bisa nggak sini pakai bahasa Arab full gitu, berapa lembar halaman yang harus ditulis Apalagi pakai bahasa Arab itu ya sensitif sekali ya. Bener, sensitif Salah baris sekali. beda arti. Lebih Salah sensitif. satu huruf aja kita tipu itu udah jauh bener. banget artinya. Salah alif lam itu udah salah kita kan. Makanya kemarin itu kebanyakan kita dicoret itu karena itu katanya kayak nih kapan harus pakai alif lam. Komanya juga diperhatikan sama dosen gitu. Makanya kalau ada koma salah sekali udah coret, buat lagi gitu. Dan memang banyak sih kesulitannya pakai skripsi bahasa Arab. Ya diantaranya tuh di penggunaan kata gitu. Penggunaan kata, terus pola kalimatnya gimana gitu. Dan bukan hanya itu, kita juga diminta untuk benar-benar memahami apa yang kita tulis gitu. Makanya ya bukan asal tulis. Ya, makanya dosen tuh kan ada yang bagi tugas. Ada yang tugasnya dimeriksa di bagian kata gitu. Benar nggak nih penggunaan katanya, kalimatnya benar. Ada dosen yang nanyanya, coba jelasin apa maksud kalimat ini gitu. Apa maksudnya gitu. Kalau enggak ya udah kayak judgmental gitu loh, kayak kita mentalnya tuh kayak warna-warni penulisan skripsi pakai bahasa Arab tuh terasa banget. Berarti kalau kita membuat skripsi bahasa Arab memang benar-benar harus kita persiapkan sebelum konsul ya? Yes, benar-benar harus kita mental persiapkan. Kita Nah, yang pertama kali itu mental sih, kalau mental. Walaupun kita bisa nulisnya, tapi mental kita sering down itu agak sulit juga gitu. Kalau bahasa Arab itu sulit ya, kita mau copy paste gitu. Karena kalau kita mau copy paste juga harus kita pahami kalimatnya. Benar. Makanya kita juga nulis bahasa Arab itu kan, kalau saya pribadi pas nulis skrip itu saya nggak langsung nulis bahasa Arab gitu. Jadi saya tulis bahasa Indonesianya dulu, baru saya cari terjemahannya gitu. Cari terjemahannya dan kita cari translate-nya di Google gitu kan. Tapi kita nggak copy paste langsung di Google, karena ada beberapa bahasa Google itu yang tidak sesuai dengan pola kalimat. Makanya ketika kita translate, kita lihat dulu kalimatnya nih benar nggak gitu. Kalau salah udah kita mix pakai bahasa kita gitu, biar nanti kalau kita jelasin ke dosen kita paham apa yang kita tulis. Intinya kita harus pahami apa yang kita tulis. Bener, harus kita paham gitu. Skripsinya ngomong-ngomong pernah ditolak nggak sama dosen gitu? Mungkin dari judul gitu baru ngajuin yang saya cerita ya. Saya awal-awalnya ngajuin proposal itu saya ngajuin 20-an judul. Hah? 20? Yes. 20-an judul saya ajuin ke dosen. Dan itu jawaban dosen, cari yang lain kurang menarik gitu. 20-nya ditolak semua. 20 ditolak semua dan kata dosennya kurang menarik. Nah, pas ketemu sama lebih sakit mana tuh, ditolak judul skripsi atau ditolak sama cewek? Berat pertanyaan ini. Aduh. Ya dua-duanya lah. Dua-duanya. Berarti posisi antara ditolak gebetan sama ditolak skripsi itu sama. Aduh, sama sakit. Sama-sama. Terus boleh cerita nih. Itu kan pas ngajuin 20 judul lebih itu kan. Itu lewat chat tuh diajuin. Itu dosen pembimbing, bukan dosen pembimbing, dosen penguji. Cuman sering minta bimbingan juga sama beliau gitu. Ngajuin 20 judul, Bu, nih judul saya coba dicek gimana nih, yang bagus dari 20-an judul ini yang mana saya pakai. Cari yang lain tidak ada yang menarik gitu ya Allah. Di sana tuh kayak ketawa sendiri gitu loh, kayak ketawa kayak nangis enggak. Udah nyetok banyak banget. Nyetok gitu, banyak banget gitu, mikirnya nulis, diketik apalagi nih sampai 20-an judul. Akhirnya
pas ketemu ya udah kita di anu lagi ke judulnya, dikasih rekomendasi judul, dikasih rekomendasi judul, pakai judul itu. Dan itu pun sebelum nulis proposal kita kan ngajuin 3 judul kan, minimal maksimal 3 judul, dan maksimal 3 judul itu satu judul yang diberikan dosen tuh saya ajuin, tapi itu ditolak juga. Ditolak juga. Ya Allah, makanya ditolak berkali-kali tapi masih berjuang ya. Ya, makanya judul yang saya pakai untuk nulis skripsi saya ini itu judul yang memang kayak saya ngarang buat judulnya gitu, tapi benar-benar relate sama fakta yang ada di lapangan gitu. Cuman Boleh saya tahu nggak judulnya apa? Judulnya itu analisis faktor penyebab kelemahan maharatul kalam mahasiswa PBA. Jadi saya tuh nelitinya di kampus, bukan di sekolah gitu, satu-satunya yang di kampus. Sebenarnya mau ke sekolah, cuman karena banyak teman-teman yang udah ke sekolah udah pengen ngambil challenge saja gitu, tantangan. Gimana sih kalau penelitian di kampus itu kayak gimana gitu. Dan alhamdulillah berjalan lancar. Dosen-dosen juga banyak membantu, teman-teman mahasiswa juga banyak membantu. Terima kasih itu semuanya. Hebat sekali. Dari nggak bisa bahasa Arab, dari belajar bahasa Arab dari nol gitu ya. Yes, bisa dibilang sekarang ya buat skripsi pakai bahasa Arab bener. dengan penuh perjuangan. 20 judul ditolak 20 guys. judul ditolak, bener 20 judul ditolak. 20 judul ditolak. Terus gimana tapi setelah maksudnya kesulitannya selama di lapangan ngerjakan skripsi itu apa? Kesulitan mungkin ini ya di masalah metode penelitian ya, penelitian. Makanya sebelum lebih sulitnya di sana. Kalau masalah nyari data, pendekatan sama dosen, pendekatan sama teman-teman nggak terlalu sulit, karena kita kan sudah lama di sini kan 4 tahun. Jadi kita udah tahu karakteristik teman-teman di sini, karakteristik dosen, dan kita juga bersahabat sama dosen. Jadi itu yang membuat kita jauh lebih mudah gitu. Mungkin yang sulit itu ini di metode penelitian. Gimana ngumpulin datanya, analisis datanya gitu, gimana kita ngereduksi datanya, gimana kita membuat kesimpulan dari datanya, itu tuh. Terus itu pakai bahasa Arab juga gitu kan, pakai bahasa Arab juga. Mungkin kalau pakai bahasa Indonesia mungkin lebih dimudahkan ya, lebih dimudahkan, bukan ringan juga, tapi lebih dimudahkan karena pakai bahasa sendiri. Ini kan kita pakai bahasa Arab gitu, kita ngereduksi kalimat yang bahasanya bahasa Arab gitu kan, kesulitannya di sana. Tapi alhamdulillah so far kayak sebelumnya itu, sebelum penelitian tuh udah baca metode penelitian itu kayak gimana gitu, gimana teknik di lapangan nanti, gimana teknik tidak ada gambaran data sebelum nyusun skripsi gitu ya. Benar, udah dipersiapkan gitu teknik pengumpulan data, intinya udah dipersiapkan metodenya, walaupun nggak terlalu sempurna ya, tapi perjuangan tuh di sana gitu. Luar biasa. Tapi boleh tahu nggak berapa lama pengerjaan skripsi itu kemarin? Skripsi itu pengerjaannya sebulan kalau nggak. Sebulan tuh lumayan singkat loh kalau untuk bahasa Arab ya gitu. sebulan setengah karena data-data yang dikumpulin kan memang yang jadi poin plus kan, karena saya juga lama di sini kan. Jadi fenomena-fenomena teman-teman di sini kita udah tahu gitu. Jadi kita nggak terlalu banyak cari data lagi. Makanya kita udah punya data cadangan, tinggal kita cari yang lainnya gitu loh. Nah, yang lainnya tuh dicari sebulan. 1 bulan, tapi itu lumayan singkat loh. Ya, lumayan singkat. Apalagi nyusunnya tuh pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Tapi memang kita kan di PBA itu nggak ada seminar sempro ya. Sempro itu nggak ada. Karena kita ada gitu, mata kuliah seminar proposal langsung gitu. Jadi kita memang nulis proposal udah dari lama di kelas. Kita kayak nanti setelah proposal langsung lanjut skripsi gitu kan, setelah proposal kita ngajuin judul lagi, kita disuruh ngajuin judul lagi, terus nulis proposal, baru penelitian, baru nyusun. Saya kan pakai trik gini. Saya nulis skripsi itu pas penelitian. Jadi ketika penelitian ya udah sambil nulis gitu. Jadi saya nggak nunggu berhenti penelitian dulu. Kalau nunggu itu kan waktunya mepet kan, kalau nunggu itu lama gitu. Berarti sambilan gitu ya. Ada yang ditemukan sedikit ya, ditulis gitu. Nah, kayak kita emang itu saran dosen juga, kalau bisa Iwadri, kamu besok kalau penelitian itu nulisnya itu jangan nunggu selesai penelitian. Tapi sambil nulis gitu biar cepat selesai. Nah, makanya pakai tips itu alhamdulillah bisa selesai. Nah, ini kan pengerjaan skripsinya terhitung singkat ya. Boleh kasih tips nggak nih buat teman-teman nih yang mau mengerjakan skripsi untuk adik-adik tingkatnya, atau mungkin ada teman-teman yang masih belum selesai skripsi, mungkin ada tips nggak nih biar mereka tuh semangat mau mengerjakan skripsinya? Kalau saya narik kesimpulan pribadi, teman-teman yang lama nulis skripsinya tuh bukan mereka nggak bisa sih. Tapi mereka malas. Nah gitu, malas. Artinya dan banyak nunda. Harus ada kemauan. Ya, banyak nunda. Makanya dosen tuh sering bilang,
kamu itu jangan nunda walaupun sehari. Kamu itu harus tetap nulis, jangan sampai ada jeda. Kalau ada jeda tuh benar-benar malas kita, benar-benar malas. Dan itu udah saya rasain sekali. Saya jeda beberapa hari untuk nulis tuh kayak rasanya untuk bangkit nulis lagi tuh malas sekali gitu. Makanya untuk tips nih untuk adik-adik semua, untuk teman-teman, kalau bisa fokus, skripsi itu harus fokus. Fokus. Makanya kegiatan-kegiatan kayak nongkrong itu udah ditiadain dulu. Kalau kata teman saya, nanti ngumpulnya itu pas sudah selesai semua gitu. Kalau udah selesai semua udah terserah mau kemana gitu, terserah gitu. Ya udah sekarang fokus, jangan malas gitu aja gitu. Bukan semuanya nggak bisa, semuanya bisa. Yang penting itu punya usaha dan kemauan. Harus ada kemauan dan usaha ya. Dan kalau nggak ada kemauan pasti malas kan ujungnya kan gitu. Iya. Itu aja sih tipsnya ya. Kita ada niat pasti benar. selesai. Ya. Makanya yang saya lihat teman-teman itu mereka tuh bukan nggak bisa sebenarnya. Bisa mereka semua. Cuman mungkin ada teman-teman juga yang telat itu kan, yang telat itu mungkin saya nggak bilang mereka nggak bisa, cuman mereka punya kesibukan yang lain kayak masih organisasi, fokus sudah nggak organisasinya, terus kayak ya udah nggak mau tahun ini dulu, tahun depan gitu. Oh, ngomong-ngomong organisasi nih, selama kuliah pernah ikut organisasi nggak? Dulu awal kuliah ngebet pengen organisasi, bahkan dulu pengen jadi presiden. Pengen jadi presiden umat dulu, pengen jadi presiden umat. Tapi itu dulu ya. Tapi pas mulai berlangsung perkuliahan, masuk semester 1, pas ngejalanin perkuliahan, itu ada daftar, ada ikut organisasi dulu namanya Pakar Lotim. Jadi persatuan teman-teman dari Lombok Timur kan, yang berenang di kampus, itu ikut. Tapi nggak beberapa lama keluar kan, ada karena beberapa pertimbangan. Pernah juga daftar IMM. Pernah daftar IMM, tapi karena beberapa pertimbangan juga akhirnya nggak melanjutkan. Tapi saya lebih aktif di luar. Kayak organisasi sosial, organisasi Bekam namanya, komunitas satu titik ya. Aktif di sana? Aktif, alhamdulillah sekarang masih aktif kita. Kan kalau aktif di sana terus gimana kuliahnya? Makanya ya nggak terganggu nggak? Enggak sama sekali enggak. Saya kan sibuk, saya kan kegiatan ya, bukan sibuk ya, kegiatannya tuh di asrama, di kampus, sama di organisasi itu. Tapi saya udah kasih ultimatum ke teman-teman semua, kasih keringanan. Nanti saya kan prioritasnya memang kampus, prioritas awalnya kampus. Jadi kalau ada kegiatan yang bertentangan dengan kampus, udah saya duluin kampus. Dan teman-teman alhamdulillah kayak logo ngasih, ya udah silahkan gitu. Jadi kalau ada kegiatan dan saya nggak ikut, nggak apa-apa. Nggak masalah gitu ya. Yang penting ya, perkuliahan prioritas tetap utama lancar. tuh kampus. Prioritas memang berarti harus kita prioritaskan ya. Kita dari awal kan kuliah gitu. Berarti harus kita ini ya, fokus ke kuliah. Nah tadi mau ya nggak jadi daftar jadi presiden mahasiswa, siapa tahu besok bisa jadi presiden Republik Indonesia. Amin ya Allah, walaupun agak berat ya, tapi jadi ya namanya doa kan. yang jadi presiden di Lombok gitu. Amin. Ya kan doa kan. Ya. Siapa tahu kita kan nggak kayak tahu. doa Bunda Mardia kan kemarin itu kalau ketemu sama mahasiswa, apalagi sama saya, Bunda kan akrab sekali kan. Tuhan semoga ya udah jadi kemenang, terus teman-teman yang lain juga didoain gitu, kayak merasa alhamdulillah ada yang doain gitu. Semoga doanya Bunda itu terkabul. Amin, semoga pokoknya semoga kedepannya itu lebih baik ya. Amin, nah amin, terus amin. nanti setelah ini kan udah jadi alumni nih, baru berapa hari jadi alumni. Udah jadi alumni berarti kalau udah Yudisim ya. Udah jadi alumni, tinggal merayakan, tinggal pestanya nanti di Pesta wisuda. Oh iya, wisuda gitu, ya, maksudnya benar, pestanya benar. wisuda. Nah setelah jadi alumni nih, kira-kira rencana ke depan tuh mau ngapain sih? Rencana utama mau sih kerja, mau nikah atau apa gitu. Kalau menikah mah manusiawi ya. Tapi kalau prioritas utama sih tetap lanjut belajar bahasa Arab. Ada keinginan untuk kayak S2 itu ada banget. Cuman memang kalau belum ada kesempatan udah belajar bahasa Arabnya tetap, karena prinsip saya belajar itu nggak harus di kampus gitu. Iya, benar. Bisa belajar di mana aja gitu. Itu sih. Semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru. Ya benar. Pengen cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Gitu. Kalau kayak yang tadi mau nikah ya pasti gitu ya. Kayaknya udah ada planning nih. ya ada. Mungkin siapa tahu habis wisuda langsung gitu ya. Ya, amin. Setelah skripsi langsung resepsi gitu. Tapi prioritas utama sih tetap menuntut ilmu gitu. Jadi apapun statusnya gitu, tetap kayak untuk tetap belajar tuh harus tetap belajar. Karena kan keluarga bukan dari ini, bukan latar background pendidikan, nggak ada. Makanya
satu-satunya yang diandelin sekarang ya saya gitu. Itu yang pengen harapan. saya perjuangin gitu kan, udah orang tua udah perjuangin kita semua kan, orang tua udah perjuangin kita semua kerja, dan kita harus balas itu. Balas dengan Gitu. menuntut ilmu lebih giat lagi Yes, gitu ya. benar. Nah, selama mungkin sama sekolah, selama kuliah kan si Denny aktif sekali gitu ya. Mungkin ada prestasi yang pernah diraih nggak selama sekolah atau di perkuliahan? Dari SD ya? Dari SD sampai kuliah ya? Iya. Oh. Kalau prestasi enggak sih. Cuman saya tuh nganggapnya tuh kayak self reward aja gitu, kayak kayak hadiah untuk diri sendiri gitu. Walaupun nggak pernah juara ya. Dari SD memang aktif. Dari SD aktif. Dulu sering ikut lomba matematika. Di SMP. Olimpiade matematika. Ya, cuman Keren, nggak keren. juara. Cuman nggak juara. Terus di SMP itu aktif jadi OSIS, sekretaris OSIS. Terus di pernah ikut lomba ini juga, Pancasila kewarganegaraan. Terus di SMA ini jadi motivasi ya, bukan Iya, apa ya? biar teman-teman itu termotivasi Iya. gitu. Terus di SMA itu pernah jadi ketua OSIS. Luar biasa. Makanya heran juga dulu di SMA kok aktif, kok di kuliah nggak aktif sekali gitu. Sampai Makanya heran juga lihat diri ini. Seharusnya kalau pas kuliah udah jadi presiden mahasiswa gitu ya. Ya Tapi nggak begitulah. jadi. Ya di SMA itu aktif organisasi, aktif di SMA. Pernah jadi ketua OSIS. Tapi pas di luar itu kayak ya udah pengen fokus belajar aja gitu, pengen fokus belajar. Tapi tetap kayak sosialnya itu tetap kejaga gitu, walaupun gak lewat organisasi di kampus, tapi tetap sama teman-teman kampus itu tetap jaga komunikasi gitu. Makanya kalau ada teman baru udah disapa. Gitu. Friendly kan? Bella, yang terakhir nih mungkin ada pesan atau kesan yang ingin disampaikan, kan ini udah mau jadi alumni kan ya. Alhamdulillah. Kira-kira udah Insyaallah. siap belum nih untuk meninggalkan kampus Umat? Insya Allah. Kalau dibilang meninggalkan enggak sih, maksudnya kita akan tetap kesini gitu, walaupun hanya sekedar main-main kan, tetap silaturahmi. Berat sih ya, karena memang banyak sekali momen di sini kan. 4 tahun ya. 4 tahun itu bukan waktu yang singkat gitu. Banyak momen di sini untuk meninggalkan tempat ini dengan kenangan-kenangan yang banyak itu agak berat. Cuman ya mau gimana lagi kan, karena kita sekarang udah diberikan tanggung jawab untuk di luar gitu, dan kita akan menghadapi tantangan yang ada di luar gitu. Jadi mau nggak mau ya udah kita berproses di sini juga, kita akan berproses di luar juga gitu. Tapi so far terima kasih untuk semuanya sih, untuk semua pihak fakultas, universitas, fakultas dan prodi masing-masing ya, PBA, KPI, PGMI dan ekonomi syariah gitu, atas semua dedikasi untuk kami, semua pelayanan yang diberikan untuk kami gitu. Terima kasih untuk semuanya. Jazakumullahu khairan katsiran. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Tetap belajar ya, jadi tetap semangat. Ingat kesuksesan di depan itu masih ada, dan jalan di depan itu tidak mudah. Seperti yang kemarin kan nyampein pesan-kesan itu kan. Iya, kebetulan pakai apa namanya? Kemarin nyampaikan pesan dan kesan ya, yang bikin haru di endingnya itu bikin haru. Iya. Itu sih awalnya gini, awalnya kayak nggak nyadar disuruh itu kan, kayak nggak ada, kayak nggak kepikiran. Cuman Pak Dokter Helwani itu ngechat, bisa nggak gini untuk ini. Awalnya bisa nggak ya gitu, mungkin cuman kayak tadi itu kayak ya udah kayak dipercaya gitu. Alhamdulillah, bukan merasa diri bisa gitu, cuman ya udah usaha aja dulu gitu. Alhamdulillah diusahain, walaupun kemarin juga nggak maksimal juga gitu kan. Yang penting kayak jadi kayak wah, momen ini akan dikenang terus gitu. Kita diberikan percayaan walaupun kita nggak bisa amat gitu kan. Nah, begitu. Momen intinya udah kita dilepas gitu dari kampus kan pada saat ini. Benar-benar. Intinya ya terima kasih lah untuk semua momen ini gitu, untuk teman-teman saya, sahabat-sahabat saya di sini. Itu sih intinya, tetap semangat, jangan malas skripsi ya, jangan malas skripsi, kejar, prioritasin apa yang harus diprioritaskan begitu. Ya, luar biasa sekali ya. Diskusi kita hari ini bersama narasumber kita. Terima kasih sudah menyempatkan diri waktu. Astagfirullah. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir di Kaum Podcast ya. Terima kasih sudah mengundang. Ya, semoga di lain waktu bisa hadir kembali nih. Amin. Setelah jadi alumni nanti di luar Insyaallah, sana insyaallah. ada pengalaman yang ingin dibagi nih, balik lagi ke sini. Siap, insyaallah. Ya. Main-main lagi ke Umat gitu, Amin. meski udah Siap, jadi insyaallah. alumni. Ya, sekali lagi terima kasih. Yes. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa nih, nontonnya jangan ada yang di skip, karena banyak sekali pesan-pesan
yang menarik dan bermanfaat untuk kita simak ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya Naula Fatiatul Ulia mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.